17 Juni 2024, balik lagi kita dengan pembahasan XAUUSD. Di hari ini saya akan bahas lebih detail dan juga akan melihat secara jangka panjang ya, jadi dalam waktu 1 minggu lah. So start dengan 1 hari, kita pakai dari Saxo aja biar mudah karena sudah saya gambarkan. Oke, ini sekarang one day-nya ya, teman-teman bisa perhatikan. This one ini saya gunakan daily, time frame daily. Kalau misalnya kita tarik only basis dengan garis ya, di sini ada penandanya. This one, ini bisa menjadi area resisten yang cukup signifikan. Yang mungkin kalau misalnya nanti pergerakannya menembus dari lower high-nya, dia akan retest di area tersebut. Jadi saya patok dulu di sana. Untuk the lowest one itu saya akan patok lagi di sebelah sini. Ya, di sebelah sini. Ini yang baru ya. Oke, sekarang kita ketemu ya teman-teman ya, areanya. Ini paling atas adalah 237 dari 2368 ya sampai 2375. 2368, 2375. Ya, ini berarti area supply zone yang lumayan signifikan. Ya, lumayan signifikan. Satu karena kita tariknya dari daily. Satu karena kita tariknya dari daily, dua karena memang itu akan menjadi area dia retest. Jadi higher high di sini kan dia membentuk high, higher low, higher high, higher low, tapi di sini dia membentuk lower high, maka lower low, dan sekarang dia akan membentuk yang namanya lower high ya. Dia akan ngejar pembentukan lower high-nya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau dia akan ngejar pembentukan lower high-nya? Maka kita tinggal tunggu momentum sampai dia membentuk lanjutan ke lower low. Jadi secara daily, it's still biasnya masih ada di dalam seller karena memang momentumnya still in the seller. Kalau misalnya kita pantau di H4-nya ya, teman-teman juga bisa memperhatikan hal yang sama. Dan ini kan teman-teman bisa ngeliat there's a neckline di sini yang mempertahankan itu ada di 2268 ya. 2267, 2266, 2267, 2266. Sehingga jika area tersebut breakout, ini lancar dia akan turun setidak-tidaknya ya. Kalau misalnya dia ngikutin secara gambaran seperti ini, bisa balik ke 2200, ke 2200-an lagi untuk gold. Ya, untuk gold bisa balik ke 2200-an lagi. Jadi mungkin untuk time frame besarnya 2368, 2375 ini zone-nya. Teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman bisa perhatikan di area sana 2368, 2375. Di marking aja. Karena ini kan daily dan harga sekarang kan 2332, still a long way go. Dan area terbawahnya adalah 2266, 2277, 110 pips ups and downs. Atau misalnya kita lebih sinkronkan sedikit, kita bisa pantau dari yang area ini dulu aja. 2291, 2282. Ya, 2291, 2291, 2282. 90 pips. Ini teman-teman bisa pantau. Pantau itu bukan berarti teman-teman harus entry, tapi teman-teman pantau dulu. Kalau misalnya dia dorong turun kencang misalnya sampai ke 2290 2290 atau sampai 2285, 2284 tapi dia rebound lagi, maka base-nya sudah diuji dan memang masih cukup kuat sehingga teman-teman bisa masuk buy di sana. Sama seperti sell di sini ya. Ini secara daily. Kenapa? Karena saya kan nggak bisa mapping lagi dalam waktu beberapa hari ke depan. 1 mingguan ini nggak bisa lah. Ini mapping terakhir saya untuk minggu ini. Dan kita balik ke Owanda, teman-teman kita bisa ngeliat di H1 ya. Kalau misalnya di H1 ini kita bisa pantau untuk di hari ini dulu aja ya, di hari ini dulu aja. Satu, ini memang area base kemarin ya, saya sudah gambarkan ini kemarin, yaitu ini kalau saya perkecil this one jadinya. Nah, ini adalah base-nya. Jadi kita tarik, nggak usah pakai basean, kita bisa tarik area supportnya aja. This one, ini supportnya ya, ada di berapa nih? 2321,887. Ya, 2321,887. Saya bulatnya jadi 2321 aja. 2321 aja. Ya, ini adalah base-nya atau area supportnya kita sekarang. Kalau misalnya kita taking for granted hanya untuk di hari Senin ini aja, ya harinya untuk di hari Senin ini aja, maka ini adalah highest-nya kita. This one, ini highest-nya kita. Ya, highest-nya kita hapus. Nah, sekarang teman-teman lihat markingannya, atas dan bawah sudah kebentuk ya. Atas dan bawah sudah kebentuk. Di sini adalah area tertingginya di daily hari ini, yaitu di 2332 atau 2333 saya bulatin ya. Dengan lowest-nya ada di 2321. Ya, lowest-nya ada di 2321. Pergerakannya dia masih akan melambat ya. Pergerakan dari XAUUSD ini masih akan melambat karena apa? Karena memang nggak ada dorongan apapun.
karena nggak ada news, nggak ada sentimen apapun. Market juga, sebagian market di Asia sedang libur, jadi pergerakannya masih akan melambat. Nanti di area mana sebenarnya kita bisa entry? Conditional sekarang teman-teman bisa ngeliat dari MACD dia drop, ya drop lumayan signifikan. RSI juga drop ke 51.27. Artinya apa? Dia masih bisa melanjutkan penurunan yang lumayan signifikan. Tapi saya akan masuk sell only if dia breakout 2321. Jadi nanti ketika dia bergerak, misalnya dia naik, dia turun di sini, tunggu dia break baru saya masuk. Jadi ketika dia retest kembali, maka saya masuk. Jadi breakout 2321 lah yang membuat saya akan entry sell di XAUUSD. Ya, sell di XAUUSD saya di 2321. Untuk setidak-tidaknya kalau memang dia ngasihnya kita profit besar ya ke 2309, 2307, balik lagi dia ke sana. Ya. Kalau misalnya kita perhatikan di bawah sini, ya ini adalah bullishnya, bullish momentum. Dia belum retest tapi sudah mengalami penurunan, makanya kita bisa patok dulu untuk melanjutkan penurunannya. Dan if we see by this one, ya ada sebenarnya beberapa zone yang lumayan signifikan. Di bawah sini kan area RBS-nya ya. SBR-nya. Di sini area SBR-nya, jadi teman-teman bisa pantau juga nanti sebagai patokan teman-teman. Yaitu di 2327. Ya, 2327. Maka menurut saya ke depannya dari gold ini hanya akan bergerak dari 2321, 2327, 2321, 2327 aja. Jadi belum banyak pergerakan yang begitu signifikan. Wajar karena awal minggu, Senin, dan mungkin nanti baru bisa kita ngelihat momentum pergerakannya ketika sudah masuk London Session sampai masuk sebelum US Session. Untuk sekarang kita tinggal ditunggu aja ya. Kita tinggal menunggu aja momentum yang ada. Kalau buy, dimana kalau misalnya kita bisa buy, menurut saya buy masih jauh ya. Buy jauh dulu, karena daily bias masih bearish, jadi saya sekarang akan mencari beberapa kali untuk area sell. Oke, dan mungkin area sell yang oke itu ada di sini ya, 2342 atas ini. Ya di atas ini 2342 up di sini baru. Apapun yang terjadi nanti saya akan tetap update untuk gold dan teman-teman juga bisa ngikutin. Yang penting sekarang kita sudah marking the zone, yaitu hanya ketemu supportnya aja 2321, sedangkan resistannya jauh ya 2333. Kalau misalnya teman-teman bingung ubah ke daily, nanti teman-teman bisa marking ups and downs-nya aja di sebelah sini. Ya, this one. Dan ini masih dalam inner liquidity ya. Outer liquidity-nya nih, outside liquidity kalau misalnya dari previous daily high-nya itu ada di 2337, this one. 2336.725 ya, tapi saya bulatin aja 2337 dengan lowest-nya ada di 2301.605 atau saya bulatin jadi 2301 aja. Jadi 2337 sampai 2301. Makanya teman-teman bisa lihat di sini dia belum sama sekali bergerak lumayan signifikan. Ya, malahan di sini dia masih hanya bergerak stabil menuju konsolidasi. Ya, stabil menuju konsolidasi. Nothing change, nothing much ya. Nothing much yang dia lakukan, tapi kita bisa manfaatkan momentum yang ada dulu aja. Jadi ini market akan melambat, teman-teman nggak perlu untuk trade berlebihan. Market lambat itu artinya dia sangat volatile. Dia bisa drop dan naik secara signifikan tapi tanpa ada volume. Jadi cukup berbahaya kalau teman-teman trade-nya berlebihan. Dan yang pasti dia akan retest dulu ya. Ini kan area trend line yang saya sudah tarik dari kemarin. This one area trend line itu 2328. Jadi ya 2327, 2329 lah. Mungkin saya akan marking aja 2327 this one. Nah, this one 2327 sampai 2329. Sebagai area supply lah. Saya bilang area supply-nya aja. 2327, 2329. Selama area ini nggak di breakout, teman-teman bisa entry sell. Ya, 2327, 2329 selama nggak di breakout, kalian bisa entry sell. Tapi seandainya dia break 2329 bagaimana, King? If dia break 2329 ya maka dia akan ngejar ke daily high-nya dia sendiri, yaitu ke 2333. Oke. So maybe that's all untuk gold. Seharusnya bisa paham, dan teman-teman jangan lupa juga ya untuk yang tadi dari Saxo itu kita sudah ngeliat daily-nya. Hanya catat aja 2368, 2375 sama 2291, 2282. Hanya dicatat saja. Nggak perlu teman-teman trade dulu, tapi dicatat saja di sana, di marking. Nanti kalau misalnya dia masuk dalam zone tersebut, berarti itu sudah saatnya kita mencari area untuk buy maupun mencari area untuk sell.